Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Munadia Nurul Askia, Francisca Anastasia, Lia Rumiati, dan Mula Kasyaf Among akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Prinsip-prinsip Kurikulum KTSP 2006 dan Prakteknya. 1. Prinsip-prinsip Kurikulum KTSP 2006. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. A. Prinsip-prinsip KTSP. 1. Berpusat kepada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 2. Keberagaman dan terpadunya kurikulum dikembangkan dan memperhatikan keragaman karakter peserta didik, kondisi daerah, dan serta pendidikan tempat tidak membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, serta status ekonomi dan gender. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, dan seni. 4. Kebutuhan perkembangan kurikulum membentuk kita untuk selalu berkembang. 5. Memperkuat dan keseimbangan kurikulum. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Sampai antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Selanjutnya pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dalam KTSP. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Prosedur pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi kolom identitas, mengkaji dan menganalisis standar kompetensi, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi standar, mengembangkan pengalaman, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, alokasi waktu, dan juga menentukan sumber belajar. Selanjutnya, mengisi kolom identitas. Contoh cara mengisi kolom identitas bisa dilihat di gambar. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis standar kompetensi. Yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Keempat, mengidentifikasi materi standar. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Contoh silabus. Satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 7, semester 1. Standar kompetensi memahami lingkungan kehidupan manusia. Kompetensi dasar mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator yang pertama menguraikan, yang kedua menunjukkan, yang ketiga menjelaskan. Materi standar keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. KBM, diskusi pengamatan, standar penilaian, penilaian proses, dan penilaian hasil. Untuk selanjutnya bisa dilihat di slide berikutnya. C. Mempraktekkan prinsip pembelajaran berdasarkan kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran berbasis KTSP. Yang pertama, karakteristik KTSP yang mencakup ruang lingkup KTSP dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Strategi pembelajaran yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi, pengamatan, tanya jawab,
serta kegiatan lain yang dapat mendorong pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap KTSP, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Prinsip pelaksanaan KTSP. Yang pertama, melaksanakan kurikulum didasarkan pada potensi. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dengan pendidik yang saling menerima dan menghargai. Kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan membudayakan kondisi alam, sosial, budaya, serta kekayaan daerah. Yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponen-komponen kompetisi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis jenjang pendidikan. Kemudian, pelaksanaan proses pembelajaran. A. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama itu harus ada rombongan belajar. Kemudian, yang kedua, beban kerja minimal guru. Yang ketiga, buku teks pelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas. Kemudian yang B, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mempraktekkan prinsip penilaian berdasarkan kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi di sini ada 5 macam penilaian. Yang pertama adalah penilaian kelas. Penilaian kelas ini terdiri dari ulangan harian, ulangan umum, contohnya seperti PTS dan PAT, kemudian ulangan akhir, contohnya seperti ujian nasional maupun ujian sekolah. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan dasar. Tes ini untuk mengetahui kemampuan terdidik dalam membaca, menulis, maupun berhitung. Yang ketiga adalah penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Jadi setiap akhir semester atau setiap tahun pembelajaran dilakukan kegiatan penilaian. Yang keempat adalah penilaian benchmarking. Jadi untuk mengetahui keberhasilan maupun pencapaian sekolah tersebut baik dari kurikulum. Adalah penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan. Penilaian program ini untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar fungsi dan tujuan pendidikan serta dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.